menarik kasus Peggy ini ada anggota polisi Pak Ibtu Rudiana Pak ya. Terakhir pemeriksaan katanya diperiksa Propam kalau nggak salah Pak ya. Tapi kita belum mendengar lagi sih kabar terakhirnya dari yang terkait. Ada info Pak Bro soal itu Pak? Ya, saya info yang pasti saya belum pernah baca, cuma simpang siur katanya belum ditemukan atau tidak ditemukan. Padahal kalau Propam Jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri, sejak dari awal sudah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggaran etika profesi ya, oleh orang tuanya si Eki ini yaitu Ibtu Rudiana. Jadi mulai terjadinya peristiwa, kemudian dia mengajak si Akbar, Liga Akbar, ya ke kantor polisi, kemudian dia mencurigai beberapa orang yang diduga pelakunya, kemudian menangani sendiri di bidang reserse narkotika, kemudian baru membuat laporan 4 hari setelah peristiwa terjadi, kemudian dia tidak meminta sebagai anggota polisi anaknya jadi korban, harusnya dia minta supaya anaknya diotopsi. Itu saja sudah cukup banyak bisa ditemukan seperti itu. Kalau misalnya ini kan ada beberapa dugaan Pak ya konflik of interest Pak Ibtu Rudiana sebagai jabatannya di lokasi itu. Ada dugaan ke arah sana Pak dengan kasus kematian anaknya Eki. Dugaan-dugaan itu pasti dikaitkan pada saat analisa peristiwa itu dari awal. Jadi polisi penyidik tidak bisa melihat dari satu sisi. Oke. Semua faktor-faktor yang diperkirakan berkaitan dengan peristiwa itu pasti akan dibuka. Misalnya bisa kecelakaan lalu lintas, kemudian bisa kaitan dengan masalah cinta, kemudian ada masalah kaitan dengan kenakalan geng motor atau kenakalan remaja, masalah narkotika dan sebagainya. Ini harus dibuka karena itu yang terjadi selama ini dalam suatu kehidupan masyarakat ya. Sosial itu di situ peristiwanya seperti itu, tidak lepas daripada itu. Ini kenapa kayak susah banget Pak ya? Ada apa ya Pak ya? Kira-kira sampai ada menyangkut pejabat di Jakarta atau memang masih di sekitar ya? Atau saya melihat ini sejak awal pertama kali Ibtu Rudiana bicara setelah ada film itu bagi saya itu adalah kunci kenapa dia berbicara seperti itu, ya kan? Itu pasti ada karena dia mengatakan ya sudah dia menerima anaknya jadi korban, terus kemudian ini ada juga mungkin yang pangkatnya lebih tinggi dari dia. Ini kan bahaya. Dia kan secara nggak sadar bicaranya mungkin dituntun sama malaikat terus bicara seperti itu. Kalau dituntun setan kan lain lagi bicaranya kan itu. Mungkin seperti itu. Jadi alternatif kemungkinan tadi harus semuanya diupayakan untuk bisa siapa yang paling mendekati di situ. Itu kebiasaan seorang reserse ya. Seperti saya dulu kalau nangani suatu kasus misalnya perampokan dengan senjata api ada korban. Itu analisanya banyak kita. Naluri reserse Pak ya. Karena kita harus bisa apabila pelaku tertangkap, barang bukti atau alat bukti apa yang bisa nanti bicara di pengadilan itu aja. Iya, kita hampir setiap hari ini bahas kasus ini Pak. Iya, karena motif itu penting. Jadi motif. Contoh waktu kejadian kalau saya kasat serse di Cirebon, saya lihat ini arahnya Eki, kemudian Vina jadi sasaran tambahan atau sasaran utamanya Vina Eki jadi korban sasaran tambahan, ya kan? Tapi kenapa Eki lebih mati duluan, Vina belum gitu loh, ya kan? Kemudian kenapa ada luka ini? Semua pertanyaan itu harus ada di benaknya seorang reserse atau kasat serse lah katakan di Cirebon saat itu. Menarik.